Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, teman-teman dimanapun berada, kali ini saya hanya akan bercerita tentang bagaimana caranya mengatasi PMK. Mungkin saya adalah salah satu orang yang beruntung karena dalam menangani PMK pada ternak sapi saya itu termasuk tidak terlalu lama. Jadi saya ingin berbagi sama teman-teman karena beberapa saat yang lalu saya masih melihat postingan teman-teman di akun Facebook itu sedang merawat sapi yang terkena PMK atau penyakit mulut dan kuku pada ternak sapinya. Baik, kali ini mungkin saya tidak akan bisa menampilkan gambar ya, video yang atau menampilkan video yang saat saya merawat sapi saya. Tetapi saya akan bercerita saja. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi atau menjadi informasi lah paling tidak kepada teman-teman yang mungkin saat ini masih sedang dalam keadaan merawat sapinya yang terkena PMK. Baik, saya akan cerita sedikit pengalaman pribadi. Yang pertama, pada sore hari setelah pulang dari pekerjaan rutin saya itu melihat sapi saya berbusa, mulutnya berbusa. Terus kemudian ada teman yang saya panggil untuk datang menginformasikan bahwa ternyata sapi ini kena PMK. Di saat itu juga kemudian saya mencari mantri tani. Terus kemudian disuntik oleh mantri tani itu, informasinya ada 3 jenis obat atau vitamin. Saya nggak terlalu paham itu, tapi dia kalau nggak salah ingat itu mengatakan bahwa dia yang pertama dikasih anti radang atau antibiotik dan vitamin juga ya. Yang jelas 3 jenis obat yang disuntikan pada sapi saya. Sapi saya tuh ada 4 ekor, semuanya terkena. Yang satu masih umur 3 bulanan, yang satu sudah umur 8 bulan jantan, dua-duanya itu yang bayi, yang pedet ya. Terus kemudian indukan 2. Jadi semuanya kena. Di hari itu juga semuanya terkena PMK, mulutnya berbusa. Terus kemudian sorenya sudah disuntik. Nah, besok paginya itu sapi tidak ada yang mau makan, sama sekali tidak mau makan. Terus kemudian saya upayakan supaya ada isi perutnya. Saya bikinkan comboran, minuman sirup atau apalah, paling tidak minimal ada sesuatu yang masuk dalam perutnya. Saya ngerajang pohon pisang, tepok pisang yang muda itu saya rajang kecil-kecil, saya iris, kemudian saya remet, saya campuri dedak, ada garamnya sedikit. Saya pikirnya mungkin kalau garam sakit ya, tapi ternyata masih bisa, saat itu masih bisa tertarik dengan itu. Terus kemudian saya campuri empon-empon. Kebetulan mertua saya bisa membuatkan saya jamu ya, empon-empon saya campuri. Di hari itu juga tidak terlalu banyak dia makan. Saya bikin 1 ember itu, dia cuma makan sedikit sekali. Saya pikir yang penting masih mau makan lah ya. Jadi hari pertama setelah hari pertama ya, sore kena, hari pertama pagi sampai tengah hari itu memang tidak mau makan. Jadi jam 11 itu kemudian saya buatkan lagi ramuan itu. Makin saya kentalkan itu jamu pon-ponnya. Ada kunyit, ada jahe dan sebagainya. Pokoknya pon-pon saja lah, jamu itu. Kalau kamu tidak bisa ya orang tuamu lah pasti paham. Itu untuk yang 2 ekor sapi itu bisa saya gelogok pakai botol. Saya cangar pakai botol. Terus yang lainnya yang mau makan saya kasih seperti tadi itu. Kedebok pisang saya rajang kecil-kecil, mungkin ya tinggal 1 jempol-jempol gini. Ternyata jam 11 itu dia mulai makan. Ini jamu kedua. Terus kemudian saya cari rumput yang masih muda, yang masih segar dan belum layu.
maksudnya tidak menyeberang hari. Jadi jam 11 saya ambil, jam itu juga saya kasih makan, langsung saya kasih makan. Tapi ternyata yang paling disuka itu bukan daunnya. Saya cari kolonjono ya, cari rumput kolonjono. Yang dimakan itu malah yang batang-batang mudanya. Daunnya itu tidak dimakan. Ini satu hari itu cuman cari batang-batang muda itu. Ini daunnya tidak dimakan, ya oke lah, yang penting ada yang masuk dalam perut, bisa bertahan untuk menyimpan tenaga, untuk membuat tenaganya pulih gitu. Paling tidak untuk bertahan lah pikiran saya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, kalau sapinya terserang PMK, yang pertama ya jangan panik ya, karena PMK ini ternyata bukan mudah tapi bisa disembuhkan gitu ya. Itu pengalaman hari pertama. Terus kemudian di perawatan berikutnya itu selain jamu, saya juga kemarin diberi saran oleh Pak Mantri, itu ada asam citrum itu yang untuk pembuat kue atau sirup ya, itu 2 saset per liter. Tapi ternyata itu barang menjadi langka gitu loh, menjadi langka. Makanya terus kemudian saya pakai alternatif. Nah ini yang mungkin lebih mudah, lebih murah bagi teman-teman yang tidak ketemu dengan asam citrum. Saya bikin begini, berapa ya, mungkin sekitar 50 atau 100 daun sirih, silahkan di blender saja. Terus kemudian setelah di blender direndam dengan air, kemudian masukkan dalam semprotan. Kalau saya beli yang kemarin itu harga 50-an ribu, itu yang kemasan 2 liter yang bisa masuk 2 liter. Jadi setiap saat saya semprot, kapanpun pokoknya ya, sering-sering, semakin sering saya kira akan semakin baik. Minimal kalau saya per 3 kali, tapi saya lebih dari 3 kali dalam satu hari. Pagi semprot, siang semprot, ya tengah hari ya semprot, terus kemudian semprot mulutnya, semprot kukunya, semprot kakinya ya, karena sapi saya itu nggak terlalu jinak, atau sapi yang tidak tergolong sapi jinak. Yang kadang-kadang kalau punya sapi jinak kan mungkin dioles-oles kakinya, disemprot kakinya, itu mudah. Kalau sapi saya enggak, agak liar lah, enggak, jadi enggak mudah. Makanya saya pakai semprotan itu, ini yang dipompa, kemasan 2 liter itu untuk penyemprotan rutin saja, makin sering makin baik. Jadi yang ampas yang tadi sudah disaring dimasukkan dalam tangki tadi itu direndam lagi, rendam air secukupnya, airnya 2 liter lagi. Nanti kalau yang itu habis, masukkan lagi dalam tangki semprotan, ampasnya kita rendam lagi untuk berikutnya. Nanti kalau sudah terlalu bening ya ganti lagi ya. Dan itu yang sangat menolong menurut saya. Kalau menurut pengamatan saya itu yang cukup atau sangat menolong. Jadi sapi saya itu cuman 1,5 hari itu yang makannya tidak bagus. Berikutnya sudah ya makan, tapi ya seperti itu namanya sapi sedang sakit ya, mau makan tapi ya seperti itu. Pokoknya dalam 3 hari 4 hari itu, bahkan sampai 5 hari itu saya kasih daun segar terus, rumput muda dan segar. Tapi yang paling disukai rumput kolonjono, tapi cuman batang-batangnya, daun-daunnya nggak suka. Sampai 4 hari, 3-4 hari itu saya campur dengan daun-daun apalah gitu, ada cebreng, kalau ada gamal ya, macam-macam seperti itu. Intinya kita jaga perutnya tetap terisi, jangan sampai kosong ya. Jadi sudah 3 ya, ada jamu, ada asam citrum, ada daun sirih, seperti itu. Nanti silahkan diulang-ulang saja videonya kalau misalnya kurang jelas. Terus kemudian yang juga penting saya pikir ini adalah sanitasi kandang. Sanitasi kandang itu menurut saya sangat penting, kebersihan kandang ya. Kebetulan saat sapi sakit itu, kalau saya ngepelnya pakai sabun colek itu, saya semprot sabun colek itu, gosok pakai sapu ya, kemudian dibilas lagi lantainya. Itu untuk untuk kandang-kandang yang mungkin
lebih cenderung lembab, saya pikir itu akan lebih baik. Terus kemudian ya sapinya ya dipanaskan lah, dijemur. Kalau lantainya kasar, lantainya keras kayak saya punya itu, kan kasihan kecincik kalau anunya menapak itu agak sakit kukunya kayaknya ya, karena memang di celah-celah kuku itu saya lihat kayak melepuh gitu ya, nggak sampai nyenyeh sih, cuman karena sering saya semproti terus, jadi alhamdulillah membaik. Dan sampai 5 hari 6 hari sudah makannya sudah bagus. Terus kemudian ya hari-hari berikutnya makannya makin sempurna, bahkan kalau saya amati, karena mungkin kita jamu tadi itu, sekarang makannya malah makin keren ya, daya nafsu makannya makin keren kayaknya, kayak sapi kelaparan betul gitu ya. Nah, tapi saran dari Pak Mantri, saat itu sapi jangan dimandikan dulu ya, karena diinformasikan masih demam. Jadi kalau nyuci kandang, lebih baik sapinya disingkirkan dari situ supaya dia tidak terlalu kena dingin. Intinya kuku dan mulut itu dalam kondisi sering bersih, sering kering, dan sering disemprot sama daun sirih atau asam sitrum. Mungkin seperti itu ya, pengalaman pribadi saja. Ini bisa cuma untuk berbagi informasi saja, bukan ini yang sebenarnya mungkin cara merawat yang baik, tetapi insya Allah ini sudah terbukti ampuh dan terbukti bisa sembuh ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sapinya teman-teman yang terkena PMK dan sempat mampir di video ini ya bisa berbagi informasi pengalaman. Silahkan tulis di komentarnya, siapa tahu ada cara yang lebih manjur, siapa tahu teman-teman yang lainnya sempat menonton ini dan sedang panik untuk mengobati sapinya, siapa tahu dengan membaca komentar sampean semuanya bisa lebih tercerahkan gitu ya. Mudah-mudahan sapinya sedang lekas sembuh. Ingat, jangan panik, rawat dengan baik, sanitasi kandang dengan ekstra lah daripada yang biasanya. Terus kemudian sering disemprot pakai cem-ceman daun sirih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.